kamu boleh merasa menang melawan mereka, pendekar. Hei, dengar. Aku datang ke Di Malapati. suatu tempat yang gelap dan penuh dengan ketegangan, Suliwa dan sahabatnya tengah dikepung oleh sekelompok orang yang jumlahnya jauh lebih banyak dari mereka berdua. Di antara mereka, ada pula sosok-sosok misterius, bukan manusia sepenuhnya, melainkan makhluk menyerupai monster yang buas dan haus darah. Dalam momen yang menegangkan itu, Suliwa mengucapkan kalimat penuh makna, "Jika ada yang berani melawan Malwapati, maka ia adalah lawanku." Ucapannya menjadi penegasan bahwa perkara ini tak bisa diselesaikan dengan kata-kata, melainkan harus dengan pertarungan sengit. Adu mulut pun tak terelakkan, cercaan, ancaman, dan ejekan saling bersahutan, membuat udara di sekeliling mereka terasa panas dan tegang. Akhirnya, pertarungan pun pecah. Suliwa terjun langsung ke dalam medan laga, menunjukkan keberanian dan kekuatannya. Namun, situasi berubah tak menguntungkan, hingga sahabatnya merasa perlu untuk menariknya mundur dari pertempuran. Suliwa terkejut dengan keputusan itu, namun ia menyadari situasi memang tak seimbang. Dalam kekacauan tersebut, ia berkata dengan geram tentang pengeroyokan yang dilakukan oleh anak buah Raru, musuh bebuyutan Malwapati. Di Dan yang tengah kedua, situasi itu, Sengkang kabar Babang dan bala kedatangan tentaranya sudah seorang sampai di raja sini. misterius terdengar. Mereka sudah Seorang sampai di pintu tokoh gerbang. yang dikenal dengan Sengkang nama Babang? Sengkang Ya. Baklang. Dia di sana. Dari kejauhan, Suliwa dan sahabatnya memperhatikan setiap gerakan musuh dengan penuh kewaspadaan dari atas atap bangunan tua. Mereka menyaksikan bagaimana Sengkang Baklang dan pasukannya mulai menyusuri tempat itu, menyelidiki sesuatu yang mencurigakan. Tanpa ragu, Dia sang Sengkang raja Babang. pun mulai Ya, merendahkan dia pasukan dari kerajaan lawan, yakni pasukan milik Ratu Gendrawani. Kata-katanya penuh hinaan dan ejekan, hingga memicu adu mulut yang tajam. Namun, Siapa pertarungan pun akhirnya pecah dan dengan kamu siapa? dahsyatnya. Sengkang Baklang Kamu pikir kamu memperlihatkan siapa, kekuatan ha? luar biasa dan dengan mudah menghancurkan para lawannya, membuat tempat itu porak-poranda. Ekor anjing kurap. Hei, kurang ajar. Kalau kamu mau tahu, aku Patih, bentengnya Ratu Gendrawani. Benteng Ratu Gendrawani? Hah? Ya, bentengnya yang akan menghajarmu. Ya! Hup! Sekarang apa yang kita lakukan? Kita jadi penonton. Penonton? Ya, penonton. Masih mau sesumbar benteng Gendrawani? Jangan senang dulu, Sengkang Bablang. Aku masih punya andalan. Gendrawani, itulah kenyataan yang harus kamu hadapi.
Lowo Abang memang cuma sampai di sini. Lalu, bagaimana dengan saya nih, Ratu? Kamu takut menghadapi Sengkang Baplang? Tidak. Aku tidak takut. Bagus. Kalau begitu, keluarlah dan hadapi dia. Duduklah di singgasanamu, sambutlah dia dengan keratuanmu. Elang Mas. Ya, Susul aku. baik nih Ratu. Ada apa, Sang Prabu? Sementara itu, di istana megah nan mencekam, Ratu Gendrawani merasakan kecemasan yang luar biasa. Laporan tentang kekalahan pasukannya dan kehancuran yang dibawa oleh Sengkang Baplang membuatnya gusar. Dalam kegelisahannya, datang seorang perempuan yang mirip dirinya, entah bayangan, saudara, atau penasihat gaib yang mempertanyakan ketakutannya. Namun Gendrawani menepis semua ketakutan itu. Ia menyatakan bahwa dirinya tak gentar. Perempuan itu pun menyuruhnya untuk kembali ke singgasana dan menguatkan hatinya. Dengan tekad membara, Ratu Gendrawani keluar dari tempat itu untuk menghadapi takdirnya sendiri. Tak lama, seorang pria muncul menghadap sang ratu, membawa kabar penting dan menemaninya dalam perjalanan ke medan pertempuran. Sementara itu, di luar istana, Sengkang Baplang bersama pasukannya mulai merangsek masuk. Anak buahnya membuka jalan, hingga akhirnya ia berdiri berhadapan langsung dengan Ratu Gendrawani. Adu mulut kembali terjadi, tajam dan penuh siasat. Tak ada kata maaf atau kompromi, hanya tekad untuk saling menaklukkan. Pertarungan hebat pecah dalam ruang tahta. Meskipun terlihat kalah, Ratu Gendrawani secara sengaja memilih untuk mengalah demi sebuah rencana besar yang telah ia susun diam-diam. Prabu Baka. Prabu Baka yang konon sudah tewas di tangan Angling Dharma. Kenyataannya aku masih hidup, Sengkang Baplang. Maha Prabu Sengkang Baplang. Raja Malwapati. Iya, iya. Maha Prabu Sengkang Baplang. Raja Malwapati. Bagus. Kita sekutu. Di mana Ratu Gendrawani? Sang Ratu menunggu di Setinggil. Silakan. Bagus. Garbakili, Garbakala, Ya Gusti Prabu. atur penjagaan. Manfaatkan anak buahmu sebaik mungkin. Baik Gusti Prabu. Selamat datang, Sengkang Baplang. Oh, jadi kamu Ratu Gendrawani itu? Ratu Gendrawani. Sang Ratu. Ratu? Jadi Gendrawani itu ratu? Ya. Karena kenyataannya, aku yang duduk di sini. Aku bisa saja menyeretmu dari singgasana yang kamu duduki itu. Dan membantingmu kalau aku mau Gendrawani. Loh. Kenapa tidak kamu lakukan? Untuk apa? Kalau kenyataannya kamu pantas duduk di singgasana itu. Dan menjadi ratuku. Apa, Sengkang Baplang? Kau bicara apa? Gendrawani, ketika aku mendengar kamu menduduki Malwapati, dadaku panas. Aku ingin cepat kembali ke sini dan mencampakkanmu dari singgasana itu. Tapi setelah kita ketemu, aku berubah pikiran. Dan tak ingin menurunkanmu. Apalagi mencampakkanmu dari singgasana itu. Jangan bicara asal bicara, Sengkang Baplang. Sebab aku yakin kita akan bisa menjadi raja dan ratu yang serasi di Malwapati. Kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan, Sengkang Baplang? Ya, sebab itulah yang akan terjadi
dan akan terlaksana. Kenapa kamu bicara begitu, Sengkang Baplang? Gendrawani, dia jatuh cinta padamu. Dan karena inilah ia akan dengan mudah kamu kalahkan. Turuti saja perintahnya. Ada apa, Gendrawani? Kamu tidak perlu menjawabnya sekarang, Gendrawani. Sengkang Baplang? Bisa nanti malam atau besok pagi. Tunggu! Ada apa? Aku tidak butuh belas kasihmu, Sengkang Baplang. Aku ratu. Aku harus menang atau kalah dalam pertempuran demi kehormatanku. Kamu ratu. Tetapi ratu yang tidak punya siapa-siapa. Patih pun tidak punya. Bala tentara juga tidak ada. Bahkan Prabu Baka yang seharusnya menjadi sekutu, kelihatannya lebih memilih berdamai. Hei Sengkang Baplang, aku menantangmu adu tanding. Haruskah tantanganmu aku layani? Demi kehormatanku, hadapi aku. Ya! Hop! Ratu gelap, ratu gelapnya kegelapan. Masuklah dalam diriku, masuklah dalam gendrawanimu. Lupa, kencang. Kita lihat sendiri, Ratu Gendrawani kalah. Kembali ke rencana semula, Gendrawani. Menyerahlah dan kalahkan dia dengan permainan cinta. Gendrawani. Gendrawani. Inikah yang harus kamu lakukan untuk calon ratumu, Sengkang Baplang? Aku tidak bermaksud. Sengkang Baplang, Gendrawani. Gendrawani. Apa? Gendrawani kalah? Benar, Bopo. Apa dia tidak sempat menggunakan sihirnya? Tidak, Bopo. Di tempat lain, jauh dari pusat kekacauan, seekor burung elang yang merupakan utusan istana terbang tinggi dan kembali ke tempat ayah Ratu Gendrawani. Ia membawa kabar pahit, sang putri telah dikalahkan oleh Sengkang Baplang. Ayah Gendrawani semula tak percaya bahwa putrinya bisa tumbang.
Namun Sang Elang menjelaskan secara rinci bagaimana pertarungan itu terjadi, bagaimana Sengkang Baplang menunjukkan kekuatan luar biasa. Tiba-tiba, sang ayah sadar bahwa bisikan yang selama ini mengganggunya ternyata berasal dari dirinya sendiri, intuisi dan kebijaksanaan lamanya yang menyadari bahwa kekalahan itu mungkin adalah bagian dari rencana besar. Ia pun akhirnya memahami maksud sang putri dan membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Gendrawani tidak memuja siapa-siapa. Yang ia puja adalah dirinya sendiri. Yang ia sembah-sembah sebagai ratu gelapnya kegelapan adalah ari-arinya sendiri. Ya, dan itu memang kekuatan yang luar biasa. Ia akan mampu berbisik, memberi nasihat ketika Gendrawani bimbang. Ia akan mampu memberi jalan keluar ketika Gendrawani membentur jalan buntu. Jangan khawatir, ia belum kalah. Kita lihat saja nanti, permainan apa yang ada di balik penyerahannya itu. Bukankah itu bayi jaga satria? Iya, betul. Aku harus merebut kembali bayi itu. Hita, kenapa? Ada sesuatu yang mau merebut jagat satria, Uyut. Di tempat lain yang jauh dari hiruk-pikuk peperangan, sekelompok orang tampak melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan. Di antara mereka, ada seorang perempuan yang tengah menggendong bayinya dengan penuh kasih dan rasa cemas. Namun saat pelariannya, ia merasakan ada sesuatu yang luar biasa dalam diri sang bayi, sebuah kekuatan tersembunyi yang belum ia pahami. Seorang lelaki tua yang berada di dekat situ tiba-tiba menghentikan langkahnya, memejamkan mata dan memusatkan konsentrasi. Dalam keheningan, ia memanggil ruhnya keluar, memasuki alam gaib, dan terjadilah pertarungan supranatural yang dahsyat. Lelaki tua itu berhasil mengalahkan makhluk gaib yang mengancam mereka. Saat pertarungan selesai, perempuan yang membawa bayi itu kabur dalam kepanikan menuju tempat asalnya, menyadari bahwa bayinya bukan anak biasa, melainkan calon harapan besar di masa depan. Aku merasakan sudah aman. Kurang ajar. Si tua itu mampu meraba keberadaanku. Sekarang kamu boleh merasa menang. Tapi awas nanti. Siluman Bukit Goa akan menghadapi kamu. Siluman Goa, tolong saya Siluman Goa. Tolong saya apa? Tolong saya bagaimana? Saya Jadi kamu gagal merebut kembali bayi itu? Hah? Sekarang katakan, di mana bayi itu berada? di jalan Bukit Jati ke arah Malwapati. Hah? Kalau begitu, ayo kita kejar. Kita harus mendapatkan kembali bayi itu.